Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Mubin, SMSC, dosen pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Ekonomi Moneter 1. Mata kuliah Ekonomi Moneter 1 adalah mata kuliah yang mempelajari konsep dan dasar ekonomi moneter, diantaranya tentang arti dan fungsi uang dalam perekonomian, berbagai faktor yang menentukan permintaan akan uang, proses penciptaan uang oleh lembaga keuangan dan bank sentral, serta bagaimana peran bank sentral terhadap penciptaan uang tersebut. Mata kuliah ini juga mencakup berbagai teori moneter tentang permintaan atas harta dan perilaku tingkat bunga, perkembangan berbagai kebijakan pemerintah dan otoritas di sektor moneter, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya akan menjadi studi kasus dalam pembahasan teori-teori yang relevan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengkonsepkan mekanisme, fungsi, dan peranan lembaga keuangan dalam perekonomian. Yang kedua, mahasiswa mampu menyatakan penilaiannya tentang mekanisme dasar dan hubungan antar variabel inti moneter. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mempraktekkan pengukuran pengaruh kebijakan pemerintah di sektor finansial dan sektor real pada perekonomian. Referensi yang dipakai sebagai acuan pada mata kuliah Ekonomi Moneter 1 ini adalah yang pertama, The Economics of Money, Banking, and Financial Market oleh Frederick Mishkin. Dan yang kedua adalah Money, Banking, and Financial Market oleh Miller dan David Van Hoos. Mata kuliah ini akan terdiri atas 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama akan membahas topik tentang lingkup ekonomi moneter, uang, siklus bisnis, inflasi, dan tingkat bunga, kemudian membahas tentang defisit anggaran dan kebijakan moneter. Pertemuan kedua akan membahas tentang yang pertama konsep uang, kemudian evolusi sistem pembayaran, berikutnya membahas tentang pengukuran uang, dan di akhir adalah pembahasan tentang digitalisasi sistem pembayaran. Pertemuan ketiga akan membahas tentang struktur pasar keuangan, internasionalisasi pasar keuangan, dan fungsi intermediasi lembaga keuangan. Pada pertemuan keempat, topik yang akan dibahas adalah tentang struktur finansial lembaga keuangan, kemudian tentang krisis keuangan, kemudian industri perbankan, dan terakhir adalah regulasi finansial. Pertemuan kelima akan membahas tentang foreign exchange market atau nilai tukar mata uang antar negara, dan international financial system. Pertemuan keenam akan membahas tentang pengukuran tingkat suku bunga, pendekatan teori penentuan suku bunga, serta penentuan suku bunga keseimbangan di dalam perekonomian. Pertemuan ketujuh akan membahas tentang bank sentral dan sistem perbankan, peran, fungsi, dan kedudukannya, serta perbandingan bank sentral antar negara di dunia. Pertemuan ke-8 akan diisi dengan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 akan membahas tentang multiple deposit creation dan money supply process, ditambah dengan the Fed's balance sheet atau neraca bank sentral, dan selanjutnya adalah control of the monetary base oleh bank sentral. Pertemuan ke-10 akan membahas determinan money supply atau penentu jumlah uang beredar money supply, juga membahas tentang money supply model dan juga money multiplier, dan terakhir pembahasan tentang overview money supply process. Pertemuan ke-11 akan membahas tentang teori permintaan uang, mulai dari permintaan Irving Fisher, teori permintaan Keynes, dan teori permintaan uang oleh Milton Friedman. Di pertemuan ke-12, pembahasannya akan fokus pada pembahasan tentang tools monetary policy yang dimiliki oleh bank sentral, kemudian goal yang ingin dicapai oleh bank sentral dalam pelaksanaan kebijakan moneter, dan target yang ingin dicapai oleh bank sentral selaku otoritas kebijakan moneter. Pertemuan ke-13 secara khusus akan membahas tentang transmisi mekanisme atau mekanisme transmisi kebijakan moneter, ditambah dengan transmission channel atau jalur transmisi tersebut dari kebijakan moneter oleh bank sentral sampai ke sektor real dalam perekonomian. Di pertemuan ke-14, pembahasan akan berkisar pada uang dan inflasi,
ya, money inflation, bagaimana kaitan antara inflasi dengan jumlah uang beredar, serta bagaimana penyebab atau asal muasal munculnya inflationary monetary policy atau sebab munculnya kebijakan moneter yang inflasioner. Pertemuan ke-15 akan membahas tentang teori rational expectation, ya, atau ekspektasi rasional, dan bagaimana ekspektasi dan implikasi dari ekspektasi tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter. Dan yang terakhir, pertemuan ke-16 akan diisi dengan ujian akhir semester. Proses pembelajaran mata kuliah ini diselenggarakan secara blended learning, yaitu menggunakan metode belajar sinkron melalui tatap muka langsung, baik secara daring ataupun luring, untuk proses diskusi kasus dan pendalaman materi. Pembelajaran asinkron yang tidak langsung antara dosen dengan mahasiswa dilakukan melalui e-learning Universitas Airlangga untuk belajar secara mandiri atas bahan ajar yang disediakan oleh dosen. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan adalah student-centered learning dalam bentuk case-based learning, yaitu merumuskan masalah dan penyelesaian masalah baik secara mandiri ataupun berkelompok atas studi kasus yang diberikan oleh dosen. Dalam skema ini, dosen lebih banyak berperan sebagai fasilitator atau pemandu bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Mahasiswa akan dibagi ke dalam kelompok yang terdiri atas masing-masing 4-5 mahasiswa per kelompok, dan kemudian tiap kelompok akan mempresentasikan materi di setiap pertemuan. Kemudian setelah presentasi dari kelompok terkait akan dilanjutkan dengan tambahan penjelasan oleh dosen, sebelum kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal studi kasus bersama antara mahasiswa dengan dosen. Penilaian capaian kompetensi pembelajaran selama 1 semester dilakukan dengan menggunakan model portofolio penilaian dari beberapa metode penilaian sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Komponen penilaian terdiri atas presentasi dan tugas dengan bobot 40%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya akan ditampilkan contoh perkuliahan tatap muka yang berlangsung secara daring, yang di dalamnya meliputi pembukaan, presentasi oleh kelompok mahasiswa, penjelasan tambahan oleh dosen, pembahasan soal studi kasus, kemudian diskusi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih, siap untuk memulai perkuliahan siang hari ini? Oke rekan-rekan, jadi siang hari ini kita adalah pertemuan ke-9 ya, topik pertemuan ke-9 tentang money supply process ya, secara khusus adalah tentang model money multiplier ya, model sistem pengganda uang ya, pengganda uang di dalam perekonomian gitu ya. Nah, yang akan presentasi pada pertemuan kali ini adalah kelompok 12 ya. Kemudian nanti saya akan berikan pembahasan tentang topik tersebut ya, tambahan pembahasan. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal ya, studi kasus yang sudah kalian kerjakan gitu ya, dan nanti kita akan buka sesi diskusi dan sesi tanya jawab ya. Kelompok 12 silahkan memberikan penjelasan ya, presentasi kepada kita semua ya, saya dan juga semua teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mubin dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan presentasi kami yang nantinya akan dibahas pada pertemuan kali ini. Bisa di next. Sebelumnya izinkan kami sekelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Febrian Syahri Sadakbari, ada Dina Salma Al-Adia, ada saya sendiri Ahmad Abdul Fadir Ramadan, dan Dwi Yoga Prastia Utama. Oke, baik, yang pertama ada model jumlah uang beredar dan angka pengganda uang. Jadi Bank Sentral menggunakan kendali terhadap uang primer atau monetary base daripada kendali terhadap jumlah cadangan saja.
Nah, uang primer ini terdiri dari uang kartal ditambah jumlah cadangan pada sistem perbankan, yaitu sama dengan M1. Kemudian M sama dengan M dikali M monetary base atau M besar sama dengan jumlah uang beredar, M kecil angka pengganda uang, dan MB uang primer. Kemudian perubahan $1 dalam uang primer menyebabkan perubahan lebih dari $1 dalam uang beredar. Kemudian yang pertama ada menderivasikan angka pengganda uang. Jadi diasumsikan tingkat uang kartal atau currency dan kelebihan cadangan tumbuh secara proporsional atau sama dengan deposito. Nah, jadi rumus dari currency ini rasio uang kartal atau rasio uang kartal sama dengan uang kartal dibagi deposito. Nah, yang kemudian rasio kelebihan cadangan sama dengan excess reserve atau kelebihan cadangan dibagi deposito. Nah, selanjutnya model penawaran uang. Model penawaran uang ini dirumuskan oleh R sama dengan RR tambah R, atau total cadangan atau R total cadangan, kemudian RR total cadangan wajib, dan ER kelebihan cadangan. Nah, jumlah giro wajib sama dengan rasio giro wajib R dikalikan dengan jumlah deposito. Kemudian disubstitusikan R dikali D di persamaan pertama menjadi total cadangan sama dengan rasio giro wajib dikalikan deposit ditambah excess reserve. Poin penting di sini, Bank Sentral menetapkan rasio wajib kurang dari 1. Intuisi di balik angka pengganda uang. Angka numerik pengganda uang, R sama dengan rasio giro wajib sama dengan 0,10, C sama dengan uang kartal sama dengan $400, B, D sama dengan deposito sama dengan $800 B, R sama dengan excess cadangan sama dengan 0,8 B dolar, M sama dengan jumlah uang beredar atau M1 sama dengan C plus D sama dengan $1.200 B. Menghitung nilai untuk rasio uang kartal C dan rasio kelebihan cadangan E. C sama dengan $400 per $800 sama dengan 0,5, E $0,8 per $800 sama dengan 0,001, M sama dengan 1 plus 0,5 per 0,1 plus 0,0001 plus 0,5 sama dengan 1,5 per 0,601 sama dengan 2,5. Meskipun terdapat ekspansi berganda dari deposito, tidak ada ekspansi serupa uang kartal. Yang kedua, tingkat uang kartal tidak meningkat sehingga uang primer MB dan deposito D meningkat karena C lebih besar daripada 0. Faktor-faktor yang menentukan angka pengganda uang. 1. Perubahan rasio giro wajib R. Yang pertama ada rasio giro wajib atau atas deposito meningkat menunjukkan lebih banyak tingkat cadangan yang diperlukan. Yang kedua, penurunan JUB relatif terhadap tingkat MB yang tetap sama, menunjukkan angka pengganda uang juga menurun. C. Ketika R lebih besar, maka terjadi ekspansi berganda atas deposito yang lebih kecil sehingga angka pengganda uang akan turun. 4. Ada ketika rasio giro wajib turun, mengakibatkan ekspansi berganda lebih besar sehingga tingkat cadangan sekarang dapat menopang lebih banyak deposito dan angka pengganda uang akan meningkat. Selanjutnya yang kedua ada perubahan rasio uang kartal C. A. Kenaikan rasio uang kartal C dapat menyebabkan depositor mengkonversi deposit ke dalam uang kartal. B. Ketika C meningkat, maka terjadi ekspansi berganda yang lebih kecil sehingga angka pengganda uang akan turun. Jika C meningkat dari 0,5 menjadi 0,75, maka akan menghasilkan angka pengganda uang sebesar berikut. Maka dapat disimpulkan dari contoh di atas bahwa angka pengganda uang dan uang beredar berhubungan negatif dengan rasio uang kartal C. Ada perubahan rasio kelebihan cadangan E. Ketika bank meningkatkan kelebihan cadangan E atau memberikan pinjaman, menyebabkan penurunan dalam tingkat deposito, uang beredar, dan angka pengganda uang. Jika E meningkat dari 0,001 menjadi 0,005, maka menghasilkan angka pengganda uang sebesar berikut. Maka dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa angka pengganda uang dan uang beredar berhubungan negatif dengan rasio kelebihan cadangan E. Ketika biaya memegang kelebihan cadangan meningkat, maka kelebihan cadangan dan rasio kelebihan cadangan akan menurun. Faktor-faktor yang menentukan angka pengganda M2. Yang pertama ada perubahan rasio giro wajib, rasio kelebihan cadangan, dan rasio currency. Angka pengganda M2 dan uang beredar M2 berhubungan negatif dengan rasio giro wajib. Rasio uang kartal
rasio currency dan rasio kelebihan cadangan. Yang kedua, respon terhadap perubahan T dan money multiplier. Angka pengganda M2 dan uang beredar M2 berhubungan positif dengan rasio deposito berjangka T dan rasio reksadana pasar money multiplier. Terima kasih kelompok 12 yang sudah mempresentasikan memberikan awalan ya untuk diskusi tentang topik money multiplier proses ya, dan model angka pengganda uang, terutama jumlah uang beredar. Saya akan memberikan sedikit highlight terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 12 tadi ya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang model multiple deposit creation yang bisa dikatakan masih sederhana ya. Jadi asumsinya bahwa multiplier dari deposit atau M1 itu hanya dipengaruhi oleh required reserve ratio atau kita mengenalnya dengan giro wajib minimum gitu ya. Jadi semakin kecil required reserve ratio-nya, maka pengganda uangnya akan semakin besar, dan begitu juga sebaliknya, makin besar required reserve ratio atau giro wajib minimumnya, maka angka pengganda deposit creation-nya akan menjadi semakin kecil juga gitu ya. Nah, kan ada kelemahan dari model sederhana tersebut gitu ya, sehingga model tersebut dengan kelemahan itu ada beberapa kritik yang perlu diperbaiki kemudian ya. Yang pertama bahwa ada asumsi dari model sederhana itu bahwa proses multiplier dari perpindahan dari satu bank ke bank yang lain itu terjadi melalui mekanisme transfer dana deposito ya, transfer dalam bentuk deposito. Nah, sedangkan realitanya kan tidak selalu seperti itu. Kadang nasabah itu ketika dia menerima loan atau kredit ya, pinjaman dari bank, dia mengambilnya dalam bentuk cash. Nah, pada saat diambil dalam bentuk cash, maka saat itu juga proses multiplier-nya akan berhenti. Nah, sehingga berarti harus kita akomodir ini ya, tentang kecenderungan masyarakat untuk memegang uang cash gitu ya, currency holding, kecenderungan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk currency ya, dalam bentuk cash, bukan dalam bentuk deposito. Kemudian asumsi yang kedua bahwa bank itu akan selalu memastikan excess reserve-nya itu selalu pada posisi 0 gitu ya. Jadi misalnya required reserve-nya 10%, maka 90% sisanya itu akan dipinjamkan atau dibelikan sekuritas ya, misalnya surat utang negara gitu ya. Asumsinya seperti itu. Jadi 90% sisanya itu digunakan habis ya untuk menyalurkan kredit atau dibelikan sekuritas. Padahal kan faktanya tidak seperti itu gitu ya, tidak 90% ya. Kalau required reserve-nya 10%, sisanya 90%, nah yang digunakan ini tidak 90%, mungkin 85% atau 87%. Nah, sehingga kita akan coba derive ya, yang tadi disampaikan oleh teman-teman Anda, proses untuk mendapatkan formula atau model money multiplier yang sudah mengakomodir ini ya, currency ratio. Jadi currency ratio ini didapatkan dari rasio antara currency yang berada dalam perekonomian dibagi dengan total deposit yang ada di sistem perbankan. Nah, kemudian E kecil atau excess reserve ratio itu kita dapatkan dari jumlah excess reserve ya, jumlah excess reserve yang di-hold oleh perbankan, dikelola oleh perbankan, dibandingkan atau dibagi total deposit yang ada di dalam sistem perbankan. Nah, ini tambahannya, variabel tambahannya. Ini tadi proses derivasinya dibangun dari persamaan dasar ya, bahwa monetary base itu terdiri atas currency dan reserve ya, currency dan reserve.
atau reserve-nya itu dapat kita pecah terdiri atas perkalian antara deposito ya dikalikan dengan required reserve ditambah dengan excess reserve ratio. Nah, pada akhirnya kita mendapatkan model-model yang sudah mengakomodir variabel excess reserve ratio dan required reserve ratio dan juga currency holding ratio, bahwa money multiplier ya itu kita dapatkan ya dari penjumlahan 1 ditambah currency holding ratio dibagi penjumlahan required reserve ratio R kecil ditambah E kecil atau excess reserve ratio ditambah currency holding ratio. Kalau model yang sederhana itu kan multipliernya kan 1 per required reserve ratio gitu ya. 10, Pak. Nah, 10 ya. Jadi di model yang simple money multiplier itu kalau required reserve-nya 0,1, money multiplier-nya 10 gitu ya. Nah, sekarang money multiplier-nya dalam tanda kutip hanya 2,5 ya. Ini jauh lebih kecil gitu ya dibandingkan. Ini beberapa case yang ingin saya tunjukkan ya. Satu case ini terkait misalnya ini pada saat krisis The Great Depression di Amerika tahun 1929-1933 gitu ya. Ini Bank Sentralnya Amerika, the Fed, itu merasa kebijakan moneternya itu sudah ekspansif gitu ya, menambah jumlah uang beredar gitu ya. Nah, cuman karena yang terjadi pada waktu itu adalah excess reserve ratio-nya ya, excess reserve ratio-nya ini naik gitu ya, excess reserve ratio-nya naik, kemudian currency holding ratio-nya naik, itu menyebabkan money multiplier-nya turun ya, money multiplier-nya turun. Padahal dalam kondisi krisis seperti itu apa yang harus dilakukan oleh bank sentral berkaitan dengan jumlah uang beredar? Kebijakan moneternya bagaimana? Membeli surat berharga, Pak. Membeli surat berharga, yang pada akhirnya membeli surat berharga itu kan akan meningkatkan jumlah uang beredar ya. Itu kan kebijakan moneter ekspansif ya. Membeli surat berharga meningkatkan jumlah uang beredar gitu ya. Nah, itu seharusnya yang dilakukan oleh bank sentral ya, meningkatkan jumlah uang beredar. Iqbal bisa bahas nomor 1 atau Rizky? Bisa, Pak. Bisa. Oke, silahkan Iqbal. Jadi kan ada soalnya ini diketahui Ya. ini yang diketahui recruitment reserve, current in circulation, checkable deposit, excess reserve, dan money supply-nya. Disuruh menghitung angka penggandanya, multiplier-nya. Nah, ini saya lihat di PPT yang ini money supply ini begini, Pak, caranya. Kalau yang pertama kita cari C dulu, kecil, itu caranya dengan ini current in circulation ini 500 dibagi dengan checkable deposit. Nah, terus hasilnya itu 0,5. Kita cari E, itu caranya 1T ini excess reserve-nya dibagi dengan ini checkable deposit, baru ketemu 0,001. Nah, terus rumusnya itu 1 ditambah 0,5 ini tadi 1 tambah C per REC. REC itu ini recruitment reserve ratio, 0,01-nya ini dari yang E, terus 0,5-nya ini dari yang C ini. Nah, terus hasilnya 1,5 dibagi 0,651 dan ketemu multiplier-nya 2,3. Oke, makasih Iqbal ya. Jadi ini ilustrasi ya bagaimana kita mendapatkan money multiplier ya. Ketika diketahui required reserve ratio-nya ya, kemudian kita punya data currency in circulation, kita punya data checkable deposit-nya di sistem perbankan, kita punya nilai excess reserve-nya. Nah, kita bisa hitung ya, kita cari M1-nya, money supply-nya ya.
kemudian kita hitung angka penggandanya, gitu ya. Angka pengganda. Jadi di situ angka penggandanya adalah 2,3. Nah, yang penting rekan-rekan adalah intuisi dari angka 2,3 ini, ya. Jadi 2,3 ini berarti ketika ada penambahan monetary base, ya, monetary base sebesar Rp1, ya, Rp1, itu akan meningkatkan M1, ya, M1 yang beredar dalam perekonomian sebesar 2,3. Oke, baik. Untuk nomor 2 itu diketahui seperti yang pertama tadi, cuma bedanya di sini required reserve-nya itu menjadi 0,12. Nah, jadi perhitungannya di sini menjadi 2,415 atau 2,4. Nah, terus untuk dampaknya sendiri terhadap money supply itu, karena money supply kan sama money multiplier tuh memiliki hubungan negatif sama rasio GWM. Jadi mengakibatkan ekspansi berganda yang lebih besar sehingga money supply itu naik, Pak. Nah, tingkat cadangannya dapat lebih banyak menopang deposito, terus juga angka penggandanya atau multiplier-nya tuh meningkat. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan pertemuan kita. Tapi sebelum itu saya ingin kasih kesempatan kalau ada yang masih ingin memberikan pertanyaan barangkali, ya, atau tanggapan, ya, berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas. Jika required reserve ratio dinaikkan, sedangkan excess reserve ratio turun, bagaimana perubahan yang terjadi pada money multiplier, Pak? Oke, ya, ini pertanyaan yang menarik ya, Bintang ya. Required reserve ratio-nya dinaikkan, tergantung mana yang lebih besar kenaikan dan penurunannya, Bintang ya. Kalau peningkatan required reserve ratio-nya itu lebih besar dibandingkan dengan penurunan excess reserve ratio, ya, maka yang terjadi adalah money multiplier-nya akan turun, ya, money multiplier-nya akan turun. Tapi ketika penurunan excess reserve-nya itu lebih besar, ya, penurunan excess reserve ratio-nya itu lebih besar dibandingkan peningkatan required reserve ratio, maka money multiplier-nya akan justru meningkat. Gitu, Bintang. Oke, baik rekan-rekan. Jadi poin penting dari capaian pembelajaran pada pertemuan ke-9 ini sudah tersampaikan, gitu ya. Yani kita berusaha mencapai untuk bisa menganalisis, gitu ya, tentang proses penciptaan uang, ya, jumlah uang beredar, dan bagaimana menganalisis proses penciptaan uang beredar itu melalui kebijakan bank sentral, ya, dan juga melalui perilaku pihak-pihak yang berperan di dalam proses penciptaan uang. Ya. Di situ ada nasabah, ada bank, gitu ya, dan bank sentral itu sendiri, gitu ya, terutama yang sangat berperan. Saya pikir cukup. Semoga bisa dipahami dengan baik. Materi yang tadi saya sampaikan sudah saya cantumkan di Hebat e-learning, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya rekan-rekan. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang, tetap sehat dan semangat selalu. Demikian video penjelasan tentang mata kuliah Ekonomi Moneter 1 pada program studi S1 Ekonomi Pembangunan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.